Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan kali ini bertemakan tentang teladan iman Abraham dan Daud. Dengan berdasarkan dari surat Roma pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-25. Namun saya akan bacakan untuk kita sekalian dari ayat 1 hingga ayat yang ke-8 saja yang berbunyi demikian. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Saudara, dalam pasal 4 dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini, kita diajak untuk mempertimbangkan teladan iman dari dua tokoh besar di dalam sejarah iman, yakni Abraham dan Daud. Keduanya dipilih oleh Paulus untuk menunjukkan bahwa keselamatan oleh iman bukanlah sesuatu yang baru, melainkan sudah ada sejak zaman Abraham. Abraham, bapak leluhur orang Yahudi, dipandang sebagai contoh yang sempurna bahwa keselamatan diperoleh melalui iman, bukan melalui perbuatan. Paulus menegaskan bahwa pembenaran Abraham diberikan oleh Allah karena imannya, bukan karena perbuatannya. Hal ini menjadi teguran keras bagi orang Yahudi yang menganggap diri mereka dibenarkan karena sunat. Selain itu saudara, Daud juga menjadi teladan iman yang penting. Meskipun melakukan banyak pelanggaran di hadapan Tuhan, Daud menyadari adanya pengampunan dan penerimaan Tuhan yang menjadi bagian dari pembenaran bagi orang percaya. Daud bersedia mengakui dosanya di hadapan Tuhan dengan sikap kerendahan hati dan kesediaan untuk mengakui kesalahannya secara terbuka. Saudara, kedua teladan ini, yakni dari Abraham dan Daud, menegaskan bahwa iman yang dianugerahkan oleh Allah cukup untuk memampukan kita menerima anugerahnya. Kita dibenarkan karena iman dalam Yesus Kristus, bukan karena perbuatan baik kita. Oleh karena itu, marilah kita jalani kehidupan ini dengan sikap rendah hati, bukan dengan kesombongan. Karena apapun yang kita terima dari Tuhan, semata-mata anugerahnya. Sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa tidak ada hal yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan keselamatan ini semua. Hanya melalui Kristus, kita dapat dibenarkan oleh Allah. Kebenaran Kristuslah yang diperhitungkan sebagai kebenaran kita. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur atas kemurahannya yang ajaib dalam iman yang diberikan Allah, agar kita dapat menerima pengampunan dan penerimaannya dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dari teladan iman Abraham dan Daud ini, kita belajar bahwa iman yang dianugerahkan oleh Allah cukup untuk memampukan kita menerima anugerahnya. Kita tidak perlu meragukan apakah iman kita cukup untuk menerima anugerah tersebut. Karena keselamatan datang bukan dari perbuatan kita, melainkan dari kasih karunia Allah. Oleh karena itu saudara, marilah kita hidup dalam keimanan dan bersyukur atas anugerahnya yang ajaib. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.